Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Ananda juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga bunda-bundanya masih tetap semangat dalam mendampingi pembelajaran putra-putrinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo Ananda siapkan buku pelajarannya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya. Ananda sudah besar, jadi Ananda harus menyiapkannya sendiri. Sudah disiapkan? Nah, hari ini kita akan belajar RBS atau Rineka Budaya Sunda. Nah, sekarang Ananda lihat halaman 52. Halaman 52 ada maca bedas paguneman dina telepon. Maca bedas ini artinya bacanya dilontarkan atau dengan suara yang lantang, bukan di dalam hati. Pek ku hidep baca sing bedas jeung sing alus lentongna. Nah, Ananda perhatikan terlebih dahulu ya. Artinya, pek ku hidep baca sing bedas. Silakan Ananda baca dengan suara yang lantang dan yang bagus intonasinya. Percakapan pertama atau paguneman pertama. Bobi. Halo, assalamualaikum. Nana. Waalaikumsalam. Sareng Bobi. Bobi. Muhun, punten ngawagelnya Nana. Nana. Teu sawios aya naon? Bobi. Bade naroskeun tugas anu kamari. Nana. Oh, tugas ngadamel sisinderan teh ya. Bobi. Muhun, iraha ngembolkeun Nana. Nana. Enjing. Tahu nggak tentang apa? Jadi percakapan pertama ini nanya tentang Bobi itu nanya ke Nana tentang tugas yang harus dibuat itu tentang sisindiran. Kapan dikumpulinnya? Katanya gitu, besok. Di sini Ananda bisa lihat kata yang digaris miringkan. Ada ngawagel, naroskeun, sareng nadamel. Ananda kalau tidak tahu artinya itu Ananda bisa lihat di ngapalkeun kecap lemes. Tuh, ngapalkeun kecap lemes. Ngawagel itu artinya ngeganggu. Punten ngawagel, sama gitu. Lalu ada naroskeun. Naroskeun itu nanyakeun. 3. Ngadamel itu nyieun. Sekarang kita baca percakapan yang kedua antara Pak Ojat dan Ratih. Pak Ojat. Halo, dupi Pak Badru aya? Ratih. Apa mah teu acan sumping? Pak Ojat. Oh, di kantor keneh. Dupi ieu sareng saha? Ratih. Abdi mah Ratih, putrana. Pak Ojat. Oh, Neng Ratih. Kersa katitipan saur? Ratih. Mangga bade aya naon? Pak Ojat. Punten, wartoskeun enjing Pak Ojat bade nepangan. Ratih. Tabu sabaraha bade nepangan apa? Pak Ojat. Enjing-enjing tabu 8. Yang percakapan kedua ini tentang Pak Ojat yang mau ketemu Pak Badru sebetulnya, tapi Pak Badrunya tidak ada di rumah. Jadi yang mengangkat teleponnya itu anaknya, putranya itu anaknya. Ratih. Tuh. Jadi Pak Ojat itu nitip sahur, katitipan sahur itu nitip pesan kepada Ratih
buat dibilangin ke ayahnya kalau Pak Ojat akan menemui ayahnya jam 8 besok pagi. Tuh, nepangan itu bertemu ya. Nepangan. Nah, di yang kedua ini juga ada kata-kata yang miring tulisannya. Ada sumping, wartoskeun, sama enjing-enjing. Sumping itu artinya datang. Lalu wartoskeun artinya bejakeun. Enjing-enjing, isuk-isuk. Kenapa sih Bu? Ada yang namanya bahasa lemes, bahasa loma. Di Sunda itu ada yang namanya tata bahasa Sunda. Dan lagam, maksudnya menerapkannya pun tidak semua harus menggunakan itu gitu. Ada namanya yang bahasa lemes dan bahasa loma. Kalau bahasa lemes itu kita gunakan untuk kita gunakan kepada orang yang lebih tua. Kita gunakan kepada orang-orang yang baru kita ketemu gitu kan. Kita nggak mungkin ya kalau baru ketemu lalu menggunakan bahasa yang kasar misalkan tuh. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang lemas tuh. Sedangkan kebanyakan sekarang menerapkan bahasa Sunda itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar atau bahasa loma, baik itu untuk sepantaran ataupun untuk orang yang lebih tua. Tuh. Nah, di halaman 53 itu juga ada namanya ngalisankeun kalimah ragam loma jeung ragam hormat. Nah, di sini kita belajar bahasa loma sama bahasa hormat. Bahasa loma ini kita gunakan untuk yang sepantaran atau yang seusia dengan kita. Begitu. Nih, seperti misalkan Nugraha rek indit ka sawah. Nugraha rek indit ka sawah. Sedangkan satu lagi, Pak Haji bade angkat ka sawah. Salah kalau misalkan Ananda bilang Pak Haji bade rek indit ka sawah. No, enggak. Jadi kalau misalkan ke yang lebih tua, ragam hormat nih ya, ingat. Ke yang lebih tua, Ananda menggunakan angkat. Angkat itu pergi. Misalkan Ananda ditanya, "Ari ibu ka mana?" Ibu angkat ke pasar gitu misalkan. Jangan menggunakan indit karena indit itu untuk sepantaran. Begitu. Lalu ada lagi kuring balik di sekolah sama ibu guru mulih di sekolah. Mulih itu balik itu pulang, mulih itu juga pulang, tetapi penggunaannya kan berbeda. Mulih untuk yang lebih tua atau yang lebih dihormati, lalu balik itu untuk sendiri atau yang sepantaran. Gitu. Lalu ada lagi mamam keur dahar. Maman keur dahar di dapur sama bapa nuju tuang di dapur. Dahar itu kan makan, tuang itu juga makan. Lalu jeung saha nyaba ka dieu teh, sama sareng saha nyaba ka dieu teh. Jeung sareng sama-sama babarengan. Lalu Nurul nulis dina kertas karton sama Bapak Lurah nyerat dina kertas karton. Nyerat sama nulis sama, cuman lebih lemas yang nyerat. Lalu sirop teh diinum ku Herman, sirop teh dileueut ku Kang Mansur. Dileueut teh sama-sama diminum. Dileueut ini bisa dileueut minum atau dileueut makanan. Artinya bisa dua. Lalu ulah lulumpatan di jorok kelas. Teu kenging lulumpatan di lebat kelas. Lebih enak kan? Bahasanya teu kenging lulumpatan di lebat kelas. Di lebat itu di dalam, di jero juga di dalam. Wati mandi sapoe 2 kali. Ibu siram sadinten 2 kali. Siram ini juga artinya adalah mandi. 9 anu gering kudu dirawat, anu teu damang kadah dirawat. Jadi kalau misalkan Ananda menggunakan bahasa yang lemas dari awal, berarti kesananya Ananda harus menggunakan bahasa lemas, jangan dicampur-campur. Seperti misalkan anu teu damang kudu dirawat, kan kudu bahasa loma gitu. Harusnya kan menggunakan kedah dirawat. Yang terakhir, manehna tara kaberangan sakola, anjeunna tara kasiangan sakola. Manehna itu kan kasar.
maneh gitu. Maneh itu kamu kan. Manehna tara kaberangan sakola. Hijina tara kasiangan sakola. Jadi di sini konteksnya kalau misalkan Ananda ditanya nih, misalkan Ari upami misalkan Siti sok kasiangan henteu gitu. Berarti kan Ananda jawabnya anjeunna mah tara kasiangan sakola Bu. Tuh kan ditanya sama yang lebih tua, kecuali Ananda ditanyanya sama temen, boleh menjawab dengan manehna tara kaburangan sakola Bu. Oh. Nah, sekarang Ananda migawe pancen. Tugasnya itu migawe pancen. Migawe pancen itu artinya mengerjakan latihan. Sini ieu teh paguneman dina telepon, tapi aya bagian anu kosong. Pek ku hidup eusian terus baca sing badas. Jadi tugas Ananda itu mengerjakan halaman 54. Di situ ada titik-titik atau yang rumpang atau yang kosong. Ananda isi terlebih dahulu. Yang kosongnya itu ingat di buku tulis ya, karena ini buku bos. Di buku tulis dan ditulis ulang. Misalkan ditulis ulang Bu Imasnya ditulis halo dupi ieu tumin-tuminan gitu. Ya, yang bagian 1 dan bagian 2. Nanti setelah itu Ananda baca badaskeun atau voice note kan yang sudah Ananda tulis beserta dengan isinya. Tuh misalkan yang kiran abdi titik-titik putrana Ibu Wening. Berarti isinya misalkan jeung abdi jeung putrana Ibu Wening. Bu Imas, oh Neng Kiran, iya sareng Bu Imas. Tuh jadi Ananda tinggal tulis saja. Gitu. Silahkan dikerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik ya, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.